wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anak kelas 12 dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam dan nasihat walafiat, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan pembelajaran akidah akhlak. Ya, insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tawasud. Tawasud secara bahasa berarti tengah. Secara istilah tawasud diartikan tengah-tengah atau sedang, yaitu sedang tengah-tengah di antara dua sikap, yaitu sikap terlalu keras fundamentalis dan sikap terlalu bebas liberalis. Dengan sikap inilah Islam bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Tawasud sebagai sikap pertengahan seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat Muhammad sebagai saksi atas manusia, saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran, dan akan bersaksi di akhirat nanti bahwa para rasul telah menyampaikan risalah kepada kaumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga akan menjadi saksi terhadap umatnya bahwa beliau telah menyampaikan risalah kepada mereka. Jadi umat pertengahan, umatan wasatan, diartikan sebagai umat yang adil dan pilihan. Ya, umatan wasatan itu umat yang adil dan pilihan. Untuk menguji sikap pertengahan ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk pindah kiblat yang semula kiblatnya ke arah Baitul Maqdis di Palestina, kemudian dipindah kiblatnya ke arah Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Nah, ternyata ya dengan pindah kiblat itu Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengetahui siapa yang sungguh-sungguh beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Dan yang sungguh-sungguh beriman akhirnya mengikuti perintah Allah untuk pindah kiblat. Yang pura-pura beriman, mereka tidak mau pindah, begitu sudah pindah terus kembali kepada kafir lagi. Jadi intinya umat wasatan ini adalah penilaian umat wasatan apabila seseorang yang mengaku Islam dia senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan sebaliknya mengarah pada kecenderungan untuk melawan yang hak, yang adil, dan membela kebatilan. Anak-anakku kelas 12 yang berbahagia, tawasud harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan, dari persoalan ekonomi, budaya, kebangsaan, sampai pemecahan persoalan kemanusiaan kekinian seperti masalah HAM, kemudian kesehatan, gender, otonomi daerah, dan lain sebagainya. Dengan sikap tawasud, maka manusia tidak boleh semena-mena dalam melakukan sesuatu di dunia ini. Dan nanti semua yang dilakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak.
manusia diberi kebebasan untuk tetap mengembangkan potensi pada dirinya, boleh berusaha dalam aturan-aturan, boleh berusaha mencapai sesuatu dalam hidupnya dengan berbagai cara, asalkan tetap berada dalam aturan-aturan Islam. Di sisi lain, manusia harus mempunyai sikap tawakal kepada Allah. Dia berusaha itu harus, ya, kita harus berusaha untuk mencapai cita-cita. Tapi kita tidak boleh ngandalke usaha kita pasti sukses, tidak. Kita dibenarkan untuk berusaha, setelah berusaha kemudian tawakal. Hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa. Kita perlu membiasakan sikap tawasud. Sikap tawasud yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatarruf atau ekstrim. Penerapan sikap tawasud dengan berbagai dimensinya bukan berarti bersifat serba boleh dengan mencampur adukkan semua unsur, juga bukan mengucilkan diri dan menolak pertemuan dengan unsur lain. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam penerapan tawasud adalah: pertama, tidak bersikap ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran agama. Kedua, tidak mudah mengkafirkan sesama muslim karena perbedaan pemahaman agama. Ketiga, memposisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh prinsip persaudaraan, ukhuwah dan toleransi. Hidup berdampingan baik dengan sama warga, sesama umat Islam maupun warga negara yang memeluk agama lain. Nilai positif tawasud. Nilai positif sikap tawasud yang harus terus dikembangkan di antara kita adalah: pertama, menumbuhkan kesadaran untuk taat menjalankan ibadah sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, meningkatkan pemahaman terhadap ilmu yang dipelajari untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, memberikan alternatif solusi dengan merumuskan prinsip-prinsip yang benar. Keempat, memberikan inspirasi dan spirit kehidupan sukses, bahagia dan mulia. Dan yang kelima, membingkai perilaku dan karakter yang seimbang dengan menjalani hidup, ya, dalam menjalani hidup di dunia ini. Oke, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dimengerti, dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, ya, intinya kita sebagai umat Islam harus memiliki sikap tawasud, pertengahan, jangan terlalu ekstrim, jangan pekok, dan jangan terlalu lunak. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.